Tak main-main ya, iaitu Indonesia akan menarik dubes mereka di Brazil kerana ini guys. Kerana apa guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Tanpa kesihatan kita tidak boleh untuk buat apa-apa, dan tanpa umur yang panjang tidak ada apa-apa yang kita boleh lakukan. Okey guys, hari ini saya nak menyaksikan satu lagi video daripada channel Garuda Nusantara. Anda boleh pergi ke channel Garuda Nusantara, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada channel Garuda Nusantara. Tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini adalah kabar hari ini. Tak main-main, Jokowi tarik dubes RI di Brazil kerana ini. Wow, apakah yang menyebabkan Bapak Jokowi menarik dubes RI daripada Brazil kan? Adakah perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Indonesia, dan adakah kerana Indonesia memboikot apa yang dilakukan oleh Brazil kepada RI? So guys, untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Bahkan Pak Dubes kita di Brasil untuk ditarik ke tanah air. Yang pertama, ini yang perlu saya sampaikan secara tegas, ya, bahwa jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati, karena itu adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita, dan hukum positif kita ada. Maknanya apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi ini yang saya faham sikitlah. Indonesia menarik dubes daripada Brazil kerana ada masalah konflik sedikit di situ guys. Mungkin kerana atas antara sanksi Indonesia pada Brazil lah. Kerana itu Indonesia ataupun Pak Jokowi menarik dubes Indonesia untuk pulang ke Indonesia lah. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Mengenai hukuman mati ini. Faham. Yang kedua, maksudnya di sini Indonesia menegaskan hukuman mati yang dilakukan oleh Indonesia kepada iaitu rakyat Brazil. Tetapi kita tahu di sini sebelum ini Indonesia ada melakukan hukuman mati kepada iaitu penjenayah-penjenayah narkoba daripada Brazil yang melakukan pengedaran narkoba di dalam Indonesia. Jadi Brazil tidak boleh terima tu guys. Bila Brazil tidak boleh terima dengan hukuman yang dilakukan oleh Indonesia, maka di situ Indonesia pun membuat satu keputusan sanksi kepada mereka dan menarik semua dubes-dubes Indonesia yang ada di Brazil. Okey guys, kita sambung. masalah Brazil ini adalah kehormatan negara, kehormatan bangsa. Kenapa saya tarik? Karena itu masalah. Dubes Indonesia untuk Brazil resmi ditarik pulang. Ditarik pulang Presiden Joko Widodo menarik Duta Besar Indonesia di Brazil, Toto Rianto, sebagai bentuk penegasan Indonesia bahwa negara lain harus menghormati prosedur hukum di Indonesia terkait reaksi negara-negara asal terpidana mati kasus narkotika yang akan dieksekusi dalam waktu dekat. Ya, seperti yang saya maksudkan tadi itu, memang Indonesia memang tegas di dalam setiap pendirian dan hukuman mereka di negara Indonesia sendiri ataupun RI kerana Indonesia melakukan hukuman mati kepada pengedar narkoba. Itu adalah satu keputusan yang sangat baik guys. Seperti Malaysia juga. Malaysia pun sama melakukan hukuman mati kepada pengedaran-pengedaran dadah. Itu pengedaran narkoba. Itu seperti yang kita tahu. Jika untuk seorang mengedar narkoba, berapa ramai yang mati apabila menjadi penagih narkoba. Kita bayangkan di situ guys. Walaupun dia bukanlah pembunuhan yang orang kata yang kejam, tetapi dia membunuh secara perlahan benda ini. Walaupun kita tengok bagaimana menderitanya satu keluarga, kehidupan manusia itu apabila mereka menjadi penagih narkoba ataupun penagih dadah guys. Itu yang kita sangat sedih. Jadi hukuman yang dilakukan oleh Indonesia itu adalah sangat, orang kata sangat diterima akal lah. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden yang mendapat mandat untuk mengotak Toto di Brazil. Tepat waktu 1 jam setelah Menteri Luar Negeri Brazil mengumumkan penundaan penyerahan kredensial surat kepercayaan kepada duta besar.
1 jam setelah penundaan penyerahan kredensial yang dilakukan Menlu Brasil itu, Presiden minta saya telepon dubes kita Indonesia di sana untuk pulang ke kantor Wapres pada Senin. Perkara eksekusi mati merupakan salah satu hukum yang berjalan di Indonesia yang dibuat berdasarkan keputusan mahkamah, sehingga pemerintah sekalipun presiden tidak mampu mengintervensi. Hubungan mati yang dijalankan oleh Indonesia tidak berbeda dengan hukuman mati yang dijalankan di negara lain, seperti Malaysia dan Amerika Serikat. Ya, betul apa yang dikatakan oleh admin Garuda Nusantara. Seperti yang saya katakan, Malaysia memang melakukan hukuman mati untuk pengedar narkoba, dan Indonesia pun sama juga. Kita harus tegas dengan benda ini. Ini adalah, orang kata, narkoba ataupun dadah ini adalah salah satu benda yang sangat buruk untuk negara dan rakyat kita. Dan dia boleh menghancurkan satu keluarga dan boleh menghancurkan sebuah negara dengan benda yang buruk ini, iaitu narkoba. Jadi, kalau dikatakan salah, hukuman mati harusnya bukan kita saja yang salah. Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri resmi menarik Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Rianto, cara penundaan penyerahan kredensial yang dilakukan Menlu Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes RI berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia, bunyi keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Indonesia pada media. Penundaan ini merupakan salah satu cara Brasil memprotes pemerintah Indonesia yang tetap menghukum mati warga negaranya yang terbukti melakukan peredaran narkotika. Warga Brasil yang akan dieksekusi dalam waktu dekat ialah Rodrigo Goulart, guru besar UI Indonesia. Ya guys, mungkin kita tahu di Brazil dia bukan hukuman mati untuk pengedaran narkoba ini, tetapi apabila rakyat engkau mengedar ataupun menjual narkoba di dalam negara yang melakukan hukuman mati, jika kau ditangkap di satu negara itu, kau pasti ikut undang-undang negara itu. Contohnya, rakyat Brazil ditangkap mengedar narkoba di dalam Indonesia, sedangkan Indonesia melakukan hukuman mati untuk pengedaran dadah itu ataupun narkoba itu, maka dia harus mengikut undang-undang di dalam negara itu, guys. Seperti kita masuk dalam rumah orang itu, jika kita tidak menghormati cara rumah orang itu, adat rumah itu, jadi kita jangan datang ke rumah itu. So, kita harus menghormati tuan rumah dia. Jadi, untuk kita menghormatinya, kita jangan melakukan jenayah. Betul tak, guys? Kita balas dengan usir Dubes Brasil. Presiden Brasil Dilma Rousseff ketika akan menerima surat kepercayaan kredensial dari sejumlah dubes negara sahabatnya termasuk Indonesia, tiba-tiba meminta Dubes Toto Rianto untuk tidak turut dalam rombongan tersebut. Padahal Dubes Toto secara resmi jauh-jauh hari telah mendapatkan undangan dan telah berada di Istana Brasil. Pemberitahuan dari pihak Menlu Brasil dilakukan tanpa memberi alasan menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Junawa. Sikap Brasil ini bisa membuat hubungan dengan Indonesia menjadi lebih buruk sejak eksekusi mati terhadap Marco Agnès Cardoso Moreira. Tindakan Brasil ini berisiko memperburuk hubungan antara dua negara yang telah lama terjalin dan saling menguntungkan, ujar Hikmahanto. Atas perlakuan pemerintah Brasil terhadap Dubes Toto, Menlu RI Retno LP Marsudi telah memanggilnya pulang ke Indonesia untuk berkonsultasi. Pada saat bersamaan, Kemenlu juga telah melayangkan nota protes diplomatik. Tindakan Kemenlu ya guys, kita tengok Indonesia menarik semua dubes-dubes yang ada di Brazil kerana Indonesia merasa apa yang dilakukan Indonesia itu adalah betul. Bagi saya betul apa yang dilakukan oleh Indonesia itu kerana apa yang dilakukan oleh rakyat Brazil di dalam Indonesia itu kesalahan mereka. Mereka melakukan jenayah, melakukan perkara yang tidak baik, mengedar narkoba di dalam negara Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia menangkap pengedar narkoba daripada Brazil itu dan membuat hukuman mati, itu adalah tindakan Indonesia yang betul. Kerana apa yang ada undang-undang di dalam negara kita, jika rakyat lain yang datang untuk melakukan jenayah, kita harus mengikut undang-undang negara kita. Apa yang dilakukan Indonesia itu adalah betul, guys. Saya setuju. Benar, Indonesia tidak bisa menerima perlakuan dari pemerintah Brasil, kata Hikmahanto. Meski begitu, disampaikan alasan, kata Hikmahanto, dugaan kuat karena protes pemerintah Brasil atas satu warganya yang telah dihukum mati dan satu lagi yang akan menjalani hukuman mati. Pemerintah Brasil telah memulai tindakan untuk memperburuk hubungan dengan Indonesia semata karena melakukan perlindungan yang berlebihan atas warganya yang melakukan kejahatan yang serius, ujar dia. Ya. Usir Dubes Brasil.
Menurut Hikmahanto, sebagai tindakan balasan, Indonesia juga dapat melakukan tindakan persona non grata atau pengusiran terhadap satu atau beberapa diplomat berhasil yang sedang bertugas di Indonesia. Namun demikian, menurut dia, hal tersebut belum perlu dilakukan saat sekarang karena pemerintah Indonesia harus berpikir jernih. Pemerintah Indonesia masih berada tahap memahami kemarahan berlanjut dari pemerintah Brasil. Kata Hikmahanto, Brasil harus berpikir dua kali bila hendak meneruskan protes dan kemarahannya. Ya guys, sebenarnya Brazil sepatutnya memikirkan dua kali untuk menyalahkan Indonesia dalam hal ini, kerana Indonesia melakukan hukuman itu kerana di dalam Indonesia memang daripada dulu lagi memang undang-undangnya jika melakukan seperti pengedaran narkoba itu memang adalah hukuman mati. Jadi Brazil tidak boleh menolak ataupun pemerintah Brazil tidak boleh membantah kerana itu adalah hukuman Indonesia. Kerana rakyatnya melakukan kesalahan di dalam negara Indonesia. Jadi dia harus mengikut undang-undang di dalam negara Indonesia sendiri. Mereka harus berpikir apakah sebanding merusak hubungan baik kedua negara atau melindungi warganya yang sedang melakukan kejahatan yang sangat serius di Indonesia. Ya, seperti yang dikatakan oleh admin ni, sepatutnya Brazil harus berfikir, adakah kerana rakyatnya melakukan jenayah, melakukan kesalahan di dalam Indonesia, kerana itu mereka hendak mencalarkan hubungan baik antara Indonesia dan Brazil? Rasanya tidak perlu, kerana bukannya Indonesia melakukan perkara yang salah pun. Kerana apa yang dilakukan oleh rakyat Brazil itu salah. Jadi apa yang dilakukan Indonesia itu betul. Jadi Brazil, pemerintah Brazil harus memikirkan perkara itu kerana rakyatnya sendiri melakukan kesalahan dan mereka untuk backup negara rakyatnya yang melakukan kesalahan itu. Bukan mereka, sepatutnya mereka menyebelahi Indonesia. Apa yang Indonesia buat tu untuk menjatuhkan hukuman itu adalah betul. Jadi sepatutnya mereka jangan bersikap, orang kata, terlalu berfikir untuk menegakkan benang yang basah. Orang panggil menegakkan benang yang basah ni, dah tahu rakyat kau sendiri buat salah, tetapi kau masih lagi mengatakan rakyat kau betul. Itu memang salah lah, ya. Tak betul, ya. Di samping tindakan Brasil berpotensi mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia, ujar dia. Pelaku berhasil dalam dunia diplomasi sungguh sangat tidak terpuji dan telah melanggar tata krama berdiplomasi. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Garuda Nusantara. Tajuk yang kita reactionkan tadi adalah kabar hari ini tak main-main Jokowi tarik dubes RI di Brazil kerana ini. Ya guys, seperti yang saya reactionkan tadi, yang anda dengar, memang sepatutnya Indonesia memang harus melakukan perkara yang betul seperti menjatuhkan hukuman mati kepada pengedaran narkoba. Kita tahu narkoba ini ataupun dadah ini guys, sangat menjadi salah satu, nombor satu musuh negara yang menghancurkan anak muda kita, menghancurkan anak negeri kita, menghancurkan keluarga dan menghancurkan negara. Itulah sepatutnya hukuman yang harus diberi kepada pengedar dadah ataupun pengedar narkoba. Seperti di Malaysia juga guys, pengedaran narkoba ini ataupun pengedaran dadah, memang Malaysia melakukan hukuman mati kepada mereka. Kerana itu adalah salah satu hukuman yang paling betul untuk kita lakukan kepada mereka. Kerana apa guys? Berapa ramai, berapa juta anak-anak kita ataupun rakyat kita yang telah mati disebabkan dadah ini. Jadi untuk hukuman mati kepada pengedaran narkoba ini adalah sangat betul, ya. Itu yang sepatutnya. Dan kita harus menghormati kepada negara Indonesia. Seperti Brazil, dia harus menghormati negara Indonesia kerana itu adalah hukuman negara mereka kepada rakyat negara Brazil. Brazil tidak boleh untuk sanksi kepada Indonesia kerana apa yang dilakukan oleh Indonesia itu adalah betul. Itu adalah undang-undang di dalam negara Indonesia. Jadi Brazil harus menghormati undang-undang negara itu. Jadi seperti ini guys, yang saya maksudkan, jika kita datang ke suatu negara orang, kita harus menghormati undang-undang negara itu. Bukannya kita melakukan ikut suka hati kita. Kita sudah tahu hukuman mati dilakukan oleh Indonesia, maka kita jangan melakukan jenayah ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak baik jika itu adalah hukuman yang diberikan kepada kita. Sepatutnya Brazil harus terima apa yang dilakukan oleh Indonesia kepada rakyat Brazil, kerana bukannya yang dilakukan Indonesia itu salah, kerana rakyat Brazil sendiri yang melakukan kesalahan ataupun jenayah di dalam negara Indonesia. Itulah yang sepatutnya yang dilakukan oleh Brazil. Bukan mereka sanksi kepada Indonesia, bukan mereka membenci Indonesia, malahan harus mereka menghormati undang-undang negara Indonesia. Dan jangan kerana Indonesia melakukan hukuman seperti itu kepada rakyat Brazil, maka Brazil mencala
mengalahkan hubungan baik antara hubungan Indonesia dan Brazil itu. Hubungan baik antara Indonesia dan Brazil harus diteruskan, dan seharusnya juga Brazil harus menerima dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk rakyat Brazil, kerana apa yang dilakukan oleh rakyat Brazil itu adalah salah dan melanggar undang-undang Indonesia. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiada Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Bye bye.